Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu sekalian, seperti biasa kita awali kajian kita dengan melancarkan doa-doa kita. Kita baca sama-sama ya. Allahumma inni abduk, terus sama-sama. Ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, Ibu sekalian, kali ini kita akan melanjutkan tafsir kita, kajian tafsir kita. Kita sekarang masuk pada tafsir surat Al-Asr ya. Surat Al-Asr, atau biasanya kita bilang apa? Surat Wal Asri ya. Biar gampang nyebutnya ya. Tapi biasanya disebut dengan istilah surat Al-Asr ya. Al-Asr dari segi makna bisa bermakna khusus, yaitu waktu asar ya. Bisa juga bermakna umum, yaitu masa atau waktu secara umum, baik pagi, siang, sore, malam. Nah, jadi maknanya bisa bersifat khusus, yaitu waktu asar, dan bisa bersifat umum. Baik, sebelumnya kita baca dahulu sama-sama suratnya ya. Saya baca, dengarkan dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, surat Al-Asr ya, adalah surat Makkiyah seperti umumnya surat-surat dalam juz amma ya. Dari segi makna pun sesuai dengan makna
atau kandungan yang terdapat dalam surat-surat Makkiyah, yaitu tentang penguatan dan penanaman keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat ini tentu sebagaimana sudah kita hafal insyaallah, ya. Kita sering dengar, ya, surat yang pendek, ya, hanya terdiri dari 3 ayat, ya, hanya terdiri dari 3 ayat, ya. Namun maknanya sangat dalam, ya, maknanya sangat agung, ya, sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, lau tadabbaron nasu hadhihi surah lawasi'athum. Seandainya orang-orang merenungi, ya, menghayati dan mendalami surat ini, maka sudah cukup bagi mereka segala pelajaran yang mereka butuhkan. Ya, karena memang surat ini mengandung kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip dasar kehidupan, tentu saja agar kita mendapatkan keselamatan. Baik, Ibu sekalian, surat ini diawali seperti beberapa surat sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu diawali oleh huruf waw. Wawnya waw apa namanya? Waw qasam, ya, artinya sumpah, ya. Wal asr, ya. Wal asri, ya, kalau kita baca tilawahnya wal asr, ya. Demi waktu asar, sebagaimana saya katakan tadi, al asr di sini dapat bermakna 2, yaitu waktu asar atau demi waktu secara umum, ya. Ya, tentu saja sebagaimana saya katakan bahwa, ya, sebagaimana dikatakan para ulama juga bahwa ketika Allah bersumpah pada sesuatu, menunjukkan bahwa sesuatu itu memiliki apa? Kekhususan, memiliki keutamaan, memiliki nilai yang berharga bagi seseorang. Ya. Maka waktu asar juga waktu yang mulia, ya, khususnya terkait dengan sholat asar. Ya. Sholat asar itu dalam Al-Quran disebut apa? Disebut apa, Bu? Sholatul wusta, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Yeah. Jagalah sholat-sholat yang ada dan sholat wusta. Para ulama mengatakan sholat wusta adalah sholat asar. Yeah. Sholat asar. Yeah. Dalam hadis juga sholat asar dengan sholat subuh disebut sholat apa? Sholat apa, Bu? Sholatul bardain. Sholatul bardain. Bard artinya apa, bard? Dingin. Ya, 2 sholat yang dingin. Apa maksudnya sholat yang dingin? Karena waktu subuh, ya, udaranya, ya, sejuk lah kita bilang, ya. Sholat asar juga waktunya sudah mulai sejuk. Itu disebut sholatul bardain. Kata Rasulullah SAW, man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat 2 waktu ini, sholatul bardain, dakhalal jannah, akan masuk surga. Ya, karena dikatakan bahwa orang sholat subuh sering ketinggalan karena apa? Ketiduran. Sholat asar juga suka ketinggalan karena kesibukan. Ya, baik, itu menunjukkan apa? Fadilah dan keutamaan sholat asar. Ya, jadi jangan kita abaikan, kita remehkan. Sholat asar itu memang memiliki waktu yang mulia. Atau maknanya demi masa, demi waktu. Ya, masa juga begitu. Waktu yang kita miliki itu juga sesuatu yang sangat besar nilainya. Ya, nikmat Allah yang sangat besar dalam hidup kita, namun sering kita abaikan dan kita lupakan adalah waktu. Ya, waktu. Makanya dalam satu hadis
ya, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan apa? Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang orang banyak terpedaya. Maghbun, tertipu. Ya. Maghbun itu seseorang menggunakan sesuatu yang mahal tapi dengan perkara yang murah. Ya, kalau dalam jual beli namanya ada al-bai'u bil ghubn. Jual beli orang terpedaya. Orang nggak tahu bahwa ini barang mahal dijual murah. Ada orang desa bawa apalah ya, mungkin intan, dia kira cuma batu biasa. Ya, karena dia nggak tahu, dijualnya cuma 10.000. Ya, padahal itu kalau dia tahu, dijual ke toko perhiasan bisa 10 juta. Itu namanya al-bai'u bil ghubn. Ya, kalau orang tahu itu nggak boleh orang beli dari dia, atau nggak boleh memanfaatkan ketidaktahuan dia. Wah, ini kebetulan nih orangnya nggak ngerti, saya beli murah dah. Padahal mahal. Ya, padahal mahal. Sesuatu yang mahal dijual dengan harga yang murah. Itu artinya apa? Ketipu nggak? Ketipu. Nah, sering kita dengan waktu ini sering terpedaya. Banyak waktu kita yang kita habiskan untuk hal yang sia-sia, yang tidak berguna. Padahal waktu itu sangat mahal, sangat berharga. Ya. Maka Allah bersumpah wal asr, demi masa. Maksudnya apa? Agar kita betul-betul memperhatikan waktu kita. Tadi kata Rasulullah apa? Dua nikmat yang banyak kalian terpedaya. Apa? As-sihhatu wal faragu. Kesehatan dan waktu luang. Ya, kesehatan dan waktu luang. Ya, orang seringkali kalau merasa sehat atau kalau sehat, dia lupa kalau dia sedang punya nikmat yang banyak. Ya. Dia lupa bahwa dia sedang diberikan karunia Allah yang sangat besar ketika Allah berikan kesehatan. Ya. Yang dia ingat cuma yang susah-susah aja. Ya, gaji terlambat, dagangan kurang untung, ya, orang bayar utang terlambat, itu aja yang dia ingat. Dia dapat sehat, itu adalah nikmat dan karunia Allah yang sangat besar. Banyak orang duitnya banyak, berlimpah, ya, urusan lainnya tidak masalah, tapi tidak sehat. Allah berikan kita sehat, walau di sana sini ada kekurangan, hakikatnya kita sedang mendapatkan karunia yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-faragh. Al-faragh itu adalah waktu luang. Allah berikan kita waktu, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita peluang. Ya, itu sesungguhnya merupakan nikmat yang sangat besar, yang harusnya dapat kita gunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Ya. Dan waktu itu ciri khasnya ibu-ibu sekalian, kalau sudah lewat nggak bisa ada siaran apa? Nggak ada siaran ulang. Ya, walaupun betapa manisnya, betapa indahnya, nggak bisa diulang. Makanya sesuatu yang ada pada kita, kesempatan yang ada pada kita, kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, nggak bisa kita, kalaulah saya ya kembali muda lagi, udah nggak bisa. Ya, pengen muda lagi dan seterusnya. Ya, dulu kalau saya tahu begini, saya bakal begini, udah nggak mungkin. Itu sudah lewat. Yang penting bagi kita apa? Yang sekarang ini. Ya, yang sekarang ini yang harus kita gunakan waktu kita. Jadi waktu kita yang sebenarnya apa? Yang sekarang. Kalau yang lalu, udah nggak bisa kita ambil lagi. Paling cuma buat kenangan doang. Kalau yang akan datang juga belum
Belum tentu. Jadi waktu kita adalah yang ada sekarang ini, yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Ya. Mau yang senang, mau yang susah, kalau sudah lewat semua. Ya. Ada seorang istri nanya sama suaminya, "Pak, enakan mana? Zaman Soeharto apa zaman sekarang?" Kata bapaknya apa? Enakan zaman Soeharto. Lah kenapa? Dulu masih pengantin baru, ya. Jadinya enak. Ya. Tapi sudah lewat, tidak mungkin balik lagi. Ya. Maka waktu itu yang sudah lewat tidak bisa. Karena itu yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Ya. Mungkin kita sesali dulu begitu, begini dan seterusnya. Sudah, yang terjadi sudah terjadi. Yang penting jangan sampai yang sekarang ini nanti kita sesali kemudian. Tinggal kita manfaatkan dan kesempatan waktu yang ada. Jadi ketika Allah bersumpah wal asr, ya, apakah maknanya demi waktu asar menunjukkan kedudukan dan fadilah salat asar, ya, atau juga maknanya adalah demi masa, demi waktu, menunjukkan tentang berharga dan bernilainya waktu, ya, dan bahwa waktu itu hakikatnya apa? Usia kita. Ya, makanya nanti di akhirat ada pertanyaan, ya, di antara 4 pertanyaan yang pertama kali ditanya, salah satunya apa? Wa an umrihi fima afnah. Umurnya untuk apa dia habiskan. Itu ditanya. Kata para ulama, pertanyaan umurnya untuk apa dia habiskan, itu maknanya sama dengan waktunya untuk apa dia gunakan. Paham gak, Bu? Sebab umur kita tak lain kumpulan dari waktu. Cuma biasanya memang kita kalau ditanya berapa umurnya, kita tetapkan dan tentukan berdasarkan apa? Tahun apa bulan? Apa hari? Tahun. Ya, seharusnya juga kalau ditanya berapa umurnya, bukan cuma tahun yang kita sebut. Umur saya 40 tahun, berarti berapa bulan kalau 40 tahun, Bu? Wah, udah susah ngitungnya. 40 tahun berarti berapa pekan? Lebih banyak lagi berapa hari? Lebih banyak lagi berapa jam, berapa menit? Itu umur kita. Umur kita ternyata udah sekian miliar menit. Ya. Kenapa? Menit itu juga termasuk usia kita. Berarti apa? Akan ditanya usia dan waktu kita. Untuk apa kita gunakan. Jadi kalau kemarin dalam surat Az-Zalzalah, dimanapun kita berada, nanti akan dilaporkan. Di sini kita berbuat ini, di situ kita berbuat itu. Nanti akan dilaporkan oleh bumi tempat kita berpijak. Ya. Dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqala wa qala al insanu ma la yauma idzin tuhadditsu akhbar. Jadi bumi nanti akan laporkan. Nah, waktu kita juga begitu. Setiap waktu yang kita lalui akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa kita gunakan. Itu waktu, ya, yang dinilai, ya, kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi sumpah Allah ini mengingatkan kita untuk benar-benar menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Baik. Sebagaimana saya pernah katakan, kalau Allah bersumpah namanya Al-Qasam, setiap Al-Qasam ada apa, Bu? Selesai Al-Qasam ada apa? Ada apa istilahnya? Ya, inilah kalau jamaahnya apa ya? Kalau dibilang tua nggak enak juga ya. 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 Kalau habis Al-Qasam ada apa? Jawabul Qasam. Ingat, Bu, kalau habis ada Al-Qasam, ada huruf kalimat sumpah, berarti ada apa? Jawabul Qasam, ada jawabannya. Maksudnya apa? Untuk apa Allah bersumpah? Kenapa kok Allah bersumpah? Ya. Kenapa Allah bersumpah?
Kalau Allah bersumpah berarti ada sesuatu yang besar yang ingin disampaikan. Paham nggak? Ya. Jadi tiba-tiba ada orang ngomong wallahi wallahi. Iya, kenapa wallahi? Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya. Dan orang kalau bersumpah berarti yang disampaikan kira-kira urusan penting apa urusan sepele? Penting. Ya. Wallahi saya demi Allah. Kenapa demi Allah? Barusan makan tempe goreng. Urusan tempe goreng perlu sumpah nggak? Habis makan tempe goreng perlu sumpah nggak? Nggak perlu sumpah, itu urusan sepele. Wallahi saya baru nemuin duit 100 juta. Nah itu boleh. Ya. Perkara besar. Habis makan tempe, makan bakwan, nggak perlu sumpah. Ya, sumpah itu biasanya apa? Ingin menyampaikan sesuatu yang besar. Ya. Nah itu disebut jawabul qasam. Jawaban dari sumpah. Nah dalam Al-Quran, setiap ada qasam, setiap ada sumpah, selalu ada jawabul qasam. Selalu ada jawabannya. Selalu ada berita yang akan disampaikan. Ya. Berarti ini juga informasi yang penting untuk kita ketahui. Apa jawabul qasamnya? Kata Allah, innal insana lafi khusr. Ya. Innal insana lafi khusr. Ya, kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, innal insana maksudnya al-jins, maksudnya semua manusia. Semua jenis manusia. Yang namanya manusia semuanya lafi khusrin. Lafi khusrin. Dalam keadaan merugi. Cuma beliau tambahkan di sini atau tafsirkan fi tijaratihi, dalam jual belinya. Ya. Baik pemahamannya secara khusus atau secara umum. Intinya manusia itu ya akan berada dalam keadaan rugi. Ya, meskipun ini kalimat yang masih menggantung. Sebab kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya pengecualian dari ungkapan ini. Ya, jadi ini boleh dikatakan semacam ucapan untuk menarik perhatian. Sungguh manusia semuanya rugi. Tentu saja tabiat manusia, fitrah manusia tidak mau rugi. Ada nggak kita yang mau rugi? Nggak ada. Maka pasti orang akan bertanya, kalau tidak rugi gimana caranya? Ya. Kalau tidak celaka gimana caranya? Ya. Sehingga mengundang perhatian orang, mengundang perhatian manusia. Ya. Siapa kalau begitu yang tidak rugi? Kalau dikatakan semua manusia rugi, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat ini, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi 4 kriteria, 4 dasar seseorang terhindar dari kerugian. Ya, jadi innal insana lafi khusr. Semua manusia itu akan atau pasti merugi. Pasti merugi. Dan tentu saja ibu-ibu sekalian, kerugian yang paling besar adalah kerugian akhirat. Itu kerugian yang paling besar dan paling hakiki. Orang kalau sudah rugi akhiratnya, ya, alamat ruginya, rugi dunianya juga. Alamat rugi dunianya juga. Meskipun kadang-kadang ada yang dunianya tetap untung, tapi kalau rugi akhirat nggak sebanding apa-apa. Ya. Maka orang yang selamat dan beruntung adalah orang yang beruntung akhiratnya. Karena orang yang beruntung akhiratnya, insya Allah akan beruntung dunianya. Kalaupun di dunianya dia rugi, tapi akhiratnya untung, juga nggak sebanding apa-apa kerugian dan deritanya di
di dunia. Maka yang paling penting memang soal keuntungan dan keselamatan akhirat. Maka kalau dikatakan semua manusia itu rugi, yang dimaksud rugi adalah rugi akhirat. Ya. Maka kita perbaiki akhirat kita, insya Allah dunia kita akan baik. Katakanlah terjadi takdir Allah, dunia kita tidak baik-baik saja, ya. Tapi kalau akhiratnya baik, maka insya Allah segala derita, kepedihan, keletihan dunia akan tergantikan berlipat-lipat dengan kebaikan akhirat. Ketimbang sebaliknya, kita kejar-kejar kenikmatan dunia, namun mengorbankan keselamatan dan kebahagiaan akhirat. Tidak sebanding apa-apa kenikmatan dan kebahagiaan dunia dengan derita dan penyesalan di akhirat. Meskipun tentu saja setiap kita pasti pengen, ya, bahagia dan selamat dunia, bahagia dan selamat akhirat. Ya, bahagia dan selamat akhirat. Makanya sering kalau ditanya ibu-ibu, mauan senang dunia celaka akhirat atau senang akhirat celaka dunia? Gak ada yang berani jawab biasanya. Ya, sebab kita maunya dua-duanya. Ya, ya nggak apa-apa, memang boleh. Ya, karena sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kita harus punya prioritas. Ya, prioritasnya apa? Selamat, bahagia di akhirat. Itu dulu. Ya, dari situlah insya Allah kita akan bisa menentukan kehidupan dunia. Makanya di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, landasan dasar agar tidak celaka dan tidak rugi. Apa landasan utamanya? Illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Kecuali mereka yang beriman. Berarti ini sebenarnya lebih kepada urusan akhirat. Ya, karena keimanan adalah syarat mutlak untuk mendapatkan keselamatan dan keuntungan akhirat. Ya, tapi jangan kita artikan itu cuma untuk akhirat. Keimanan kita jangan kita artikan cuma bermanfaat di akhirat. Di dunia pun bermanfaat. Di dunia pun akan mendatangkan kebaikan kalau iman kita benar. Ya, kalau iman kita benar. Maka perkara dasar, perkara utama agar kita selamat adalah menghadirkan keimanan. Alhamdulillah kita ini umumnya rata-rata sudah lahir dari orang tua yang beriman. Ada nggak di sini yang mu'allaf? Ada? Nggak ada. Ya. Umumnya alhamdulillah orang tua kita beriman, lahir kita sudah, ya, dijaga dan dididik dengan nilai keimanan. Berarti yang kita butuhkan sekarang apa? Menjaga dan merawat keimanan. Ya. Sebagian saudara kita untuk mendapatkan keimanan apa yang mereka lakukan? Mereka harus melakukan berbagai perkara yang berat, ujian yang berat, ya, kadang diintimidasi, kadang dikucilkan, kadang diancam. Banyak itu terjadi di berbagai negara, bahkan di negeri kita. Sering kita dapat di teman-teman kita yang mu'allaf, untuk sampai dapat keimanan, mereka harus mengorbankan sekian banyak hal. Sementara kita alhamdulillah sudah tersedia, bahkan dijaga dan dirawat orang tua kita, guru-guru kita. Ini sebenarnya karunia yang sangat besar. Tinggal kita rawat, tinggal kita suburkan dan kita jaga. Jaga itu keimanan kita, kuatkan keyakinan kita, khususnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penghambaan dan ibadah kita kepada Allah.
Ya, sebab yang namanya iman, ibu-ibu sekalian, kalau kurang dirawat, sama ya, dalam Al-Quran ya, iman itu diisyaratkan seperti pohon. Ya, daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Allah berikan perumpamaan pohon yang baik, kalimat yang baik seperti pohon yang baik, yang subur. Ya, di antara makna kalimat thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kunci keimanan. Maka Allah umpamakan seperti pohon. Pohonnya apa? Pohon yang subur, akarnya kuat, dahannya menjulang dan berbuah. Maknanya apa? Pohon itu juga nggak subur begitu saja. Dia subur kalau dijaga, kalau dirawat, kalau dipupuk. Nah, iman kita juga begitu. Iman kita tuh akan subur kalau apa? Dirawat, dijaga, dipupuk terus. Kalau dibiarkan, nggak pernah disiram, nggak dikasih pupuk, nggak dilindungi, lama-lama pohon akan layu. Atau ada hewan yang memakannya. Ada hama yang akan merusaknya. Rusak itu pohon. Iman juga begitu. Kita biarkan begitu saja. Nggak pernah kita rawat, nggak pernah kita perhatikan. Ya, kita cuma mengandalkan apa yang sudah kita dapatkan dari orang tua begitu saja. Ya, nggak kita baca Al-Quran, nggak kita zikir, nggak kita rajin ibadah, nggak rajin ke majlis-majlis ilmu. Lama-lama akan layu, akan lemah. Ketika lemah itu datang berbagai macam godaan, syubhat, ya, pandangan-pandangan yang sesat itu akan cepat ikut. Oh, ternyata begitu ya, saya ikut aja deh. Ya, makanya biasanya orang-orang yang gampang ya ikut-ikut yang seperti itu, yang aneh-aneh, ya, orang-orang yang kurang membina dan menjaga imannya, ya, menjaga imannya dengan segala pemikiran yang macam-macam. Maka sekali lagi kita ingatkan diri kita dan juga buat keluarga kita, anak-anak kita, perkara yang sangat mendasar bagi kita adalah menjaga iman kita. Ya, sebab itu kunci dasar. Itu syarat dasar bagi kita untuk selamat. Baik, kemudian Allah selanjutkan lagi wa amilus sholihat, dan mereka yang beramal soleh. Ya, beramal soleh. Dan dalam Al-Quran selalu saja disandingkan antara iman dan amal soleh. Ya, kalau mau kita bedakan, keimanan artinya adalah terkait dengan keyakinan, khususnya keyakinan kita kepada Allah, dan perkara-perkara yang memang harus kita imani, setidaknya arkanul Islam, arkanul iman, rukun-rukun iman, itu harus kita yakini dengan sebenarnya, tanpa ada keraguan dan tidak didustakan sedikit pun. Kita iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, kepada rasulnya, ya, kepada para malaikat, kepada hari akhir, dan kepada takdir Allah. Itu harus kita yakin. Jangan sampai goyah. Walaupun kadang-kadang ada saja orang nanya-nanya, ya, itu benar Al-Quran masih asli, jangan-jangan dibuat-buat. Bisa aja begitu. Itu benar ada malaikat, nggak pernah saya lihat malaikat. Kan ada aja orang ngomong gitu. Kita tetap mengatakan ada. Malaikat ada walau kita tidak pernah melihat. Kenapa kita yakin ada? Kenapa kita yakin malaikat ada, Bu? Karena Allah yang ngasih tahu ada. Rasulullah ngasih tahu ada. Itu bagi kita adalah keyakinan. Hari kiamat pasti ada. Sudah baca kita beberapa surat kemarin tentang hari kiamat. Ya. Sudah Allah tegaskan berkali-kali tentang hari kiamat. Pasti ada, pasti terjadi. Tapi begitulah godaan akan datang. Hari kiamat itu nggak ada surga, nggak ada neraka. Ya. Dengan berbagai macam argumennya. Tapi kita terus jaga keyakinan kita. Sebab apa? Sebab Allah sudah menegaskan, Rasulullah SAW sudah menegaskan, maka kita jadikan sebagai keyakinan. Kemudian selain keyakinan, kita pun harus mewujudkan pengamalan kita,
Sebab iman itu kata para ulama apa? Al-imanu, apa Bu definisi al-iman? Al-imanu at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu apa? At-tasdiqu bil qalbi. Membenarkan dalam hati. Kemudian wal iqraru bil lisan. Menyatakan dengan lisan. Kemudian wal amalu bil arkan. Mengerjakan dengan apa? Arkan. Arkan itu maksudnya anggota tubuh. Ya. Iman tidak cukup hanya mengatakan saya percaya, saya percaya. Iya. Anda percaya sudah bagus. Tapi tidak cukup sampai di situ. Harus ada apa? Amalan. Harus ada perbuatan sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya, jadi nggak cukup orang, ya saya udah yakin. Saya yakin Allah ada. Saya yakin Allah pencipta. Saya yakin Allah Tuhan saya. Sudah, belum. Harus diwujudkan dengan apa? Amal perbuatan. Kalau kamu yakin mengimani Allah Tuhan kamu, maka Allah perintahkan sholat, maka sholatlah. Allah perintahkan zakat, maka zakatlah. Allah perintahkan puasa, perintahkan haji, perintahkan berakhlak, perintahkan bakti sama orang tua, perintahkan berbuat baik sama tetangga, perintahkan menolong saudara, maka lakukan. Itu yang namanya wa amilus sholihat. Beramal soleh. Nah, amal soleh ini nanti patokannya dua. Landasannya dua. Syaratnya dua. Apa syaratnya? Pertama adalah amal yang dilandasi karena Allah atau bahasanya ikhlas. Al-ikhlas. Ya, itu harus. Ya. Amal kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Ya. Seberapapun banyak dan besarnya amal kita, kalau tidak ikhlas, bukan amal soleh. Ya, sebab yang diperintahkan bukan wa'amilu, tapi wa'amilus sholihat. Yang diperintahkan bukan sekedar beramal, tapi beramal soleh. Nah, syaratnya untuk menjadi amal soleh apa? Pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, agar menjadi amal soleh maka harus ittiba. Ittiba apa? Mengikuti petunjuk dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya pada perkara-perkara yang panduannya sudah tegas dan jelas. Ya, meskipun nanti tentu ada bab-bab penjelasan uraian yang lebih luas. Ya, mungkin di sana ada perbedaan pendapat, ada beberapa pandangan, tapi perkara-perkara yang pokok dan utama tidak bisa seseorang beramal semau-maunya. Ya, saya mah orang-orang sholat subuh 2 rakaat, saya mah beda, lebih bagus 4 rakaat. Bukan lebih bagus, itu lebih jelek. Kenapa? Tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Ya, orang-orang pas lagi puasa bukannya maghrib, ya itu mah biasa. Saya mah udah lain tingkatnya. Bukannya bukan maghrib tapi jam 9. Bukan dapat pahala, malah bisa dapat dosa. Ya, tidak sesuai petunjuk. Jadi harus ittiba. Apalagi kalau amalnya itu jelas-jelas menyimpang dari ajaran Rasulullah. Baik, jadi yang kedua adalah ittiba. Yang kedua adalah ittiba. Ya, maka kita katakan amal itu syaratnya 2 tadi. Ikhlas dan ittiba. Jadi jangan cuma mengandalkan ikhlas. Oh, saya ikhlas, tapi amalnya tidak sesuai panduan. Begitu ya. Nah, karena itu yang namanya ngaji, belajar, itu jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Sebab kita terus akan butuh apa yang kita amalkan. Butuh pengetahuan, butuh ilmu.
Walau itu perkara-perkara dasar. Ya, jangan berhenti. Ya, selalu saja akan ada hal-hal yang belum kita ketahui, walau itu perkara yang sehari-hari kita lakukan. Ya, saya di tempat lain mengajar kitab namanya Safinatun Najah, kitab fikih dasar, belajar bagaimana wudu, bagaimana bersuci. Tetap saja masih banyak pertanyaan ya dari jamaah atau dari hadirin yang kadang-kadang belum paham, padahal udah bertahun-tahun berwudu, bertahun-tahun bersuci. Itu tandanya apa? Memang kita nggak boleh berhenti untuk belajar. Jadi nggak usah merasa berat untuk belajar saja terus ya. Karena memang yang Allah puji itu bukan sekedar orang yang punya ilmu, tapi yang lebih dipuji siapa? Yang belajar. Ya, orang yang merasa belum tahu lalu dia belajar lebih baik daripada orang merasa sudah tahu lalu dia tidak belajar. Ya, jadi belajarnya saja udah dapat pahala. Ya, Rasulullah nggak nanya, nggak disebut bahwa siapa yang belajar lalu dapat ilmu yang banyak maka dia masuk surga, tidak. Cukup Rasulullah katakan apa? Siapa yang datang untuk menuntut ilmu maka Allah mudahkan baginya untuk masuk surga. Nggak dijelaskan yang masuk surga yang kalau ditanya ustadz bisa, itu repot. Ya. Kesian kalau ditanya nggak bisa, aduh saya kalau nggak bisa. Masuk surga insya Allah. Ya. Masuk surga. Kenapa? Karena yang mulia itu yang datang untuk mengaji. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, iman dan amal soleh ini membutuhkan penopang, membutuhkan motivasi, membutuhkan penguat. Makanya kemudian Allah tambahkan lagi ya, agar iman dan amal soleh kita kuat dan kemudian kita tidak merugi. Allah katakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, yaitu dan maksudnya dan ya, mereka yang saling menasehati. Watawasau di sini maknanya auso ba'duhum ba'dha. Ya. Saling menasehati, satu sama lain saling menasehati. Jadi yang memberikan nasihat sebenarnya bukan ustadznya aja. Ya, muridnya, santrinya, pelajarnya bisa juga saling memberikan nasihat. Jadi maksudnya saling menguatkan, saling memotivasi. Bil haqqi, ya, kalau dalam tafsir Jalalain bil iman. Ya, jadi saling menguatkan untuk ya menguatkan imannya, saling menasihati untuk menguatkan iman. Ya, jadi begitulah ya seorang muslim semestinya ya, satu sama lain menguatkan. Ya, kalau ada saudara lagi malas, lagi lemes ya diajak, dimotivasi dan seterusnya. Dan memang tabiat kita itu kalau rame-rame berani nggak? Berani. Kalau sendiri ya takut. Coba ibu-ibu saya tanya, Bu, baca surat Al-Kahfi sendiri aja berani nggak? Agak takut. Tapi justru rame-rame baca nggak semua? Baca ya, walaupun nyelip-nyelip alhamdulillah ada teman yang berani. Jadi orang kalau rame itu berani. Nah, iman kita juga begitu. Iman kita itu kalau kita lihat Masya Allah banyak orang beriman, banyak teman kita, banyak saudara kita, begitu ya, akan saling menguatkan. Makanya perkara yang juga tidak dapat kita abaikan adalah selalulah ya kita berada dalam nasihat, baik menerima nasihat atau memberi nasihat. Watawasau bil haq. Bahkan dalam hadis sudah sering kita dengar, ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Maka seorang muslim itu adalah orang yang tidak mau jauh dari nasihat. Tidak mau jauh dari nasihat. Dia butuh nasihat. Makanya para sahabat itu kalau datang ketemu Rasulullah, kalau ada kesempatan, sering mereka bilang apa? Ya Rasulullah ausini. Ya Rasul nasihati saya. Banyak gak? Dengar gak? Sering dengar gak hadis kayak gitu? Sahabat datang sama Rasulullah, ausini. Ya Rasul nasihati saya. Gitu. Ini harusnya jadi contoh juga buat kita. Kita kalau ketemu kiai, ustadz lagi datang atau kita datang ke rumahnya, ustadznya datang ke rumah kita. Kira-kira apa yang kita minta, Bu?
Ya, kalau zaman sekarang apa yang kita minta kalau ketemu kiai? Ya, paling jauh minta doa. Kalau sekarang banyaknya minta apa? Minta foto. Pak Ustadz, mumpung lagi di rumah foto ya, gitu ya. Ya. Nah, kalau para sahabat yang biasa mereka minta doa adalah nasihat. Ya, minta nasihat. Ya, itu sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan kata seorang ulama, tidak ada pemberian terbaik seseorang kepada sahabatnya selain nasihat. Ya, meskipun kadang-kadang sebagian kita agak berat kalau dinasehatin, ya, padahal kita sangat butuh nasihat. Tentu saja meskipun demikian bukan berarti pulang dari sini langsung nasehatin siapa aja, ya. Emaknya dinasehatin, mak, ya. Enggak, ya, tapi tentu ada caranya yang baik. Nasihat kepada orang tua gimana, nasihat kepada suami gimana, nasihat kepada anak gimana. Kepada anak pun juga tetap ada aturannya memberikan nasihat. Ya, ada caranya bagaimana agar dia tidak marah dan seterusnya, ya. Itu nanti ada ilmu parentingnya itu ya. Tapi yang penting memang nasihat harus kita hidupkan dalam kehidupan. Kalau kita suka biasa memberikan nasihat atau saling memberikan nasihat, insya Allah akan saling menguatkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nasihat, ajakan-ajakan kebaikan, ajakan-ajakan keimanan, dan nasihat atau saling menasehati dalam kesabaran, ya. Diartikan kesabaran ala taati wa anil ma'siyah. Ya, dalam bab ini, ya, saling menasehati ala ta'ah untuk melakukan ketaatan, wa anil ma'siyah dan meninggalkan kemaksiatan. Ya, itu juga sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Ya, seringkali kita lemes atau malas, tiba-tiba teman kita ngingetin, ngasih tahu, support. Itu biasanya akan memberikan dorongan tersendiri. Lagi malas, lalu kita dengar nasihat seorang guru, seorang ustadz, kita jadi semangat. Ya, atau terjerumus naudzubillah dalam kemaksiatan, kemunkaran, lalu kita dengar nasihat. Ada teman kita nasihati, ada guru kita nasihati, orang tua kita nasihati. Maka kita tertolong. Ya, jadi ibaratnya itu kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat itu ibarat orang udah ada di pinggir jurang, lalu temannya menariknya. Ya, lalu temannya menariknya agar tidak terjerumus. Meskipun kadang-kadang sebagian orang nggak mau, sudah dicoba ditolong tapi nggak mau. Kadang-kadang malah responnya tidak baik. Padahal sebenarnya ditolong. Ya, sebenarnya ditolong. Ya, cuma sebagian orang kadang salah paham. Tapi tidak mengapa. Yang penting itu sudah kita lakukan dan kita sampaikan. Karena memang yang diajarkan adalah saling memberikan nasihat. Jadi itu penting untuk menjaga kekuatan iman kita, menjaga kita terus beramal soleh. Ya, kita butuh nasihat. Nah, inilah ibu-ibu sekalian 4 perkara yang hendaknya kita hadirkan dalam kehidupan. Ya, kita jaga iman kita jaga amal soleh kita, dan kita saling menasehati, ya, dalam kebaikan, dalam keimanan, dan saling menasehati dalam kesabaran. Demikian ibu-ibu sekalian pelajaran kita pada hari ini terkait dengan tafsir dari surat Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.